Pada video sebelumnya sempat kita singgung istilah FCEV, atau tentang terobosan teknik paling revolusioner di dunia, yakni mobil hidrogen. Dalam video ini akan diulas lebih detail tentang apa itu FCEV atau yang lebih dikenal dengan mobil hidrogen. Lalu tak ketinggalan juga akan diulas bagaimana konsep kerjanya serta keunggulan dan kekurangan mendasar dari teknologi tersebut untuk saat ini dibandingkan dengan kendaraan listrik maupun kendaraan berbahan bakar minyak. Mobil hidrogen sangat mirip dalam banyak hal dengan kendaraan listrik dalam arti bahwa keduanya pada akhirnya digerakkan oleh motor listrik. Namun, salah satu perbedaan utamanya adalah mobil EV mendapatkan bahan bakarnya dari jaringan yang menyimpannya dalam urutan baterai lithium-ion, sementara mobil hidrogen menciptakan bahan bakarnya saat bepergian menggunakan apa yang dikenal sebagai sel bahan bakar hidrogen. Penting untuk dicatat bahwa hidrogen sendiri bukanlah bahan bakar sejati, melainkan pembawa energi yang dibuat dari proses lain, karena sebagian besar hidrogen di bumi terperangkap dalam air. Proses seperti reformasi uap dan elektrolisis diperlukan untuk memisahkan hidrogen. Hidrogen memiliki kepadatan yang sangat rendah, baik dalam keadaan gas maupun cair, dan karenanya harus terlebih dahulu dikompresi hingga 700 kali tekanan atmosfer untuk mencapai kepadatan bahan bakar yang memadai di dalam kendaraan. Selanjutnya, hidrogen sangat mudah terbakar dan meledak. Oleh karena itu, tangki penyimpanan harus kuat dan dibuat dengan toleransi tinggi untuk mencegah kebocoran. Hidrogen diumpankan dari tangki penyimpanannya ke sel bahan bakar, di mana reaksi elektrokimia yang dikenal sebagai elektrolisis terbalik terjadi. Sel bahan bakar terdiri dari 3 bagian yang mirip dengan baterai. Ia memiliki terminal bermuatan positif atau anoda, dan terminal bermuatan negatif atau katoda, dan membran pemisah atau elektrolit yang diapit di antaranya. Pengaturan ini biasanya dikenal sebagai membran pertukaran polimer. Di anoda, katalis, biasanya platinum, mengoksidasi hidrogen, mengubahnya menjadi ion hidrogen dan elektron bermuatan positif. Reaksi ini melepaskan panas. Membran polimer dirancang untuk memungkinkan ion hidrogen positif melewati membran dan masuk ke katoda, meninggalkan elektron di belakang sehingga memberi anoda muatan negatif. Perbedaan tegangan antara terminal ini menyebabkan elektron mengikuti sirkuit eksternal dari anoda ke katoda yang menciptakan arus listrik. Arus DC dari proses ini kemudian harus diubah menjadi AC melalui inverter untuk memberi daya pada motor listrik. Di katoda, ion hidrogen bergabung kembali dengan elektron, dan bersama-sama mereka bergabung dengan oksigen dari udara yang menciptakan reaksi kimia yang menghasilkan air. Ini adalah satu-satunya produk sampingan dari proses tersebut. Air dilepaskan sebagai uap atau uap melalui knalpot kendaraan. Satu sel bahan bakar tidak akan menghasilkan listrik yang cukup untuk memberi daya pada kendaraan. Oleh karena itu, beberapa sel bahan bakar ditumpuk secara seri satu sama lain untuk memperhitungkan hal ini. Beberapa kendaraan hidrogen, seperti Toyota Mirai, Hyundai Nexo, Honda CR-V FCEV secara khusus dirancang sebagai kendaraan hibrida plug-in dengan sel bahan bakar, serta berbagai merek lainnya. Memiliki baterai litium yang terpasang yang dapat menyimpan kelebihan atau listrik yang diperoleh kembali dari pengereman regeneratif untuk lebih jauh menambah jangkauan total kendaraan. Hal yang menarik tentang mobil hidrogen adalah jangkauan yang berpotensi mereka berikan, yang cukup mendekati kendaraan berbahan bakar bensin. Misalnya, Toyota Mirai memiliki jangkauan total 500 km. Produsen kendaraan listrik mengklaim bahwa mereka dapat menyamai ini, namun itu sebagian besar tergantung pada seberapa banyak energi yang digunakan untuk proses onboard lainnya. Mobil hidrogen dapat diisi ulang bahan bakarnya dalam waktu kurang dari 5 menit, yang juga merupakan bonus besar karena tidak terlalu jauh dari kendaraan berbahan bakar bensin modern. Hidrogen juga menghasilkan sangat sedikit produk sampingan selama penggunaan dan dapat dianggap sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan dengan satu peringatan penting. Elektrolisis yang digunakan untuk membuat hidrogen harus dilakukan dengan menggunakan energi terbarukan yang bersih. Mobil hidrogen mirip dengan mobil listrik dalam hal ini. Sekarang untuk berita buruk, teknologi sel bahan bakar, terlepas dari semua manfaatnya yang menjanjikan, kurang dari setengah seefisien kendaraan listrik ketika Anda memperhitungkan seluruh rantai energi untuk memberi daya pada kendaraan. Elektrolisis, yang merupakan proses yang secara inheren tidak efisien, awalnya diperlukan untuk mengisolasi hidrogen, kemudian harus dikompresi, diangkut, disimpan, dan akhirnya diubah kembali menjadi listrik melalui elektrolisis terbalik. Dengan masing-masing proses ini muncul masukan energi dan karenanya kehilangan efisiensi secara keseluruhan.
Ada kemungkinan bahwa hidrogen dapat diproduksi dan disimpan di titik pengisian bahan bakar sehingga elemen transportasi dapat dihilangkan. Namun masih ada tantangan signifikan yang tersisa. Pertanyaan yang jelas adalah mengapa Anda tidak mengambil rute yang lebih langsung dan menyimpan listrik dan baterai awal untuk kemudian digunakan untuk kendaraan listrik. Infrastruktur untuk hidrogen juga jauh kurang berkembang dibandingkan dengan listrik dan bensin, dan akan memakan waktu bertahun-tahun bagi industri untuk mengejar ketinggalan. Namun, perusahaan yang baru muncul seperti Nikola berencana untuk mengembangkan jaringan transportasi hidrogen untuk truk sel bahan bakar mereka di beberapa rute pasokan terpenting di Amerika Serikat. Seiring waktu, ini dapat membantu untuk meningkatkan operasi mereka ke basis pelanggan yang lebih besar. Tingginya biaya untuk membeli mobil hidrogen saat ini masih tidak menarik bagi kebanyakan orang, di mana EV yang setara dapat diambil dengan harga hampir setengahnya. Alasan dibalik ini adalah biaya terkait dengan platinum yang digunakan sebagai katalis dalam sel bahan bakar. Bahan bakar hidrogen juga mahal dan harganya jauh lebih tinggi per kilometer daripada keduanya, bensin dan kendaraan listrik. Terlepas dari semua kekurangannya, mungkin hidrogen memiliki masa depan dalam moda transportasi yang lebih besar, di mana padanannya dibatasi oleh berat baterai lithium-ion yang besar, atau mungkin itu hanya pengalih perhatian yang mahal, di mana lebih banyak kekuatan otak dapat disalurkan untuk memperbaiki kendaraan listrik atau mengembangkan teknologi yang lebih efisien. Tidak seorang pun yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan semua kemungkinan yang berkembang dalam industri ini, minyak bumi tidak diragukan lagi akan memainkan peran yang jauh lebih kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin cepat kita merangkul dunia yang didukung oleh teknologi energi bersih alternatif ini, semakin baik. Sekian pembahasan kita kali ini tentang FCEV dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa pada video edukasi serta update teknologi lainnya.